Om Swastiastu. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Puspa kali ini di mata pelajaran laundry untuk kelas 12 perhotelan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Sebagian besar hotel bintang 4 ke atas atau hotel berskala besar memiliki fasilitas in-house laundry yang melayani kebutuhan tamu untuk menangani guest laundry atau linen hotel. Berjalannya proses laundry di sebuah hotel menjadi hal yang penting bagi perkembangan hotel. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan tugas laundry yaitu laporan. Tahukah Anda apa saja laporan internal laundry yang terdapat di hotel? Bagaimana cara mencatat dan mengurus laporan yang diperlukan untuk mengatur pembiayaan bagi hotel? Dan bagaimana cara mengisi formulir yang ada di laundry dan bagaimana cara membuat laporan laundry? Nah, pada bab ini akan dipelajari tentang proses pelaporan laundry. Selamat belajar! Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu tentang prosedur pencatatan administrasi guest laundry. Pencatatan administrasi guest laundry ini disesuaikan dengan sistem pelayanan yang berlaku di hotel tersebut. Sistem ini berlaku berdasarkan waktu penyelesaian guest laundry. Terdapat 3 jenis layanan laundry bagi tamu yang diterapkan dalam sebuah hotel. Yang pertama, ada one day service atau regular service atau two day service, di mana ini adalah pelayanan pencucian pakaian tamu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila cucian dikirim sebelum jam 10 pagi, cucian akan dikembalikan pada sore hari pukul 18.00 di hari yang sama. Sedangkan pembayaran yang dikenakan adalah pembayaran normal ditambah pajak dan pelayanannya sebesar 21%. Ketentuan yang kedua, apabila cucian dikirim setelah jam 10 pagi, cucian akan dikembalikan keesokan harinya dan akan dikenakan pembayaran normal ditambah pajak dan pelayanan sebesar 21%. Yang kedua yaitu express service. Express service atau biasa yang disebut dengan pelayanan cepat adalah pelayanan laundry dengan waktu penyelesaian lebih cepat dari regular service. Hal ini biasanya dilakukan oleh tamu yang ingin melakukan hal penting dengan segera. Tamu yang menggunakan pelayanan express service ini dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari harga normal, kemudian ditambah dengan tax and service-nya sebesar 21%. Yang ketiga yaitu 3-hour service. Apabila cucian dikirim sebelum atau sesudah jam 10 pagi dan tamu menghendaki cucian selesai dalam waktu yang singkat sekitar 2-3 jam. Untuk jenis layanan ini biasanya hotel akan membebankan harga tambahan atau extra charge kepada tamu sebesar 100% dari harga normal ditambah dengan tax and service sebesar 21%. Laporan kerja di laundry departemen dilakukan oleh order taker pada hari yang bersangkutan dari awal hingga akhir shift. Laporan ini dilakukan oleh setiap shift dan dilakukan sebelum kantor ditutup. Laporan-laporan yang dibuat oleh petugas order taker di antara lain sebagai berikut. Jenis laporan yang dibuat petugas order taker di antaranya laundry renew report, ada laundry guest report, kemudian laundry linen report, kemudian hotel uniform report, ada guest bill report, kemudian house use bill report, dan laporan paket laundry atau discount free laundry. Next, pokok pembahasan berikutnya yaitu tentang laundry list atau daftar cucian. Nah, daftar cucian ini akan diisi oleh tamu bersama dengan valet service. Laundry list berfungsi sebagai alat kontrol atas setiap pencucian laundry tamu. Untuk layanan cuci biasanya digunakan laundry list, sedangkan untuk pencucian kering digunakan format dry cleaning list. Dan untuk layanan penyetrikaan digunakan pressing list. Beberapa informasi yang terdapat dalam laundry list seperti gambar, itu ada contoh daripada laundry list, form laundry list, di mana yang terdiri ada nama, berisi nama tamu, kemudian kedua ada room number, yaitu nomor tamu, kemudian ada tanggal ketika cucian diserahkan, kemudian tentunya signature atau tanda tangan, dan ada special instruction, di mana special instruction ini merupakan permintaan khusus yang diberikan oleh tamu seperti sistem pelayanan ekspres.
Berikutnya, ada jenis cucian terdiri dari jenis pakaian tamu yang akan dicuci. Seperti pada gambar sudah tertera jenisnya, kemudian ada price-nya, kemudian ada guest quantity, di mana guest quantity ini adalah jumlah cucian tamu sesuai dengan jenisnya, dan hotel quantity di mana jumlah seluruh cucian sesuai dengan jenisnya setelah dilakukan pengecekan. Berikutnya ada amount, di mana amount ini merupakan hasil perkalian dari harga per unit dengan jumlah cucian yang diserahkan. Dan selanjutnya dilakukan subtotal, di mana merupakan jumlah seluruh biaya pencucian yang harus dibayarkan oleh tamu, dan grand total, di mana merupakan jumlah total keseluruhan biaya pencucian yang harus dibayarkan tamu setelah ditambahkan dengan tax and service. Dan terakhir ada remark, yaitu berisi keterangan, dan keterangan ini bisa diisi atau tidak. Nah, setelah daftar cucian atau laundry list ini yang diisi tamu diberikan kepada valet service, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran, di mana semua yang terkait dengan pembayaran akan dilakukan di front office atau kantor depan dan tidak boleh dilakukan di departemen lain selain front office. Dan selanjutnya bukti pembayaran akan dicetak. Berikut ada 3 jenis bukti pembayaran tamu yang digunakan sebanyak 3 rangkap, yaitu yang pertama lembar warna putih. Nah, lembaran ini diberikan kepada front office untuk selanjutnya akan diberikan kepada tamu sebagai bukti pembayaran yang ditagihkan dan harus dibayarkan sebelum tamu melakukan check out. Yang kedua, lembar warna kuning. Lembaran ini disimpan sebagai arsip pada laundry department yang digunakan sebagai bukti pembayaran pencucian tamu. Yang ketiga, lembaran warna merah. Lembaran ini akan diserahkan ke bagian keuangan atau accounting yang akan disimpan selanjutnya sebagai arsip. Nah, pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang rekapitulasi atau list of voucher. List of voucher ini merupakan hasil rekapitulasi dari laundry voucher yang telah dibuat atau dalam satu shift. Berdasarkan hasil rekapitulasi pada list of voucher dapat diketahui besar pendapatan kotor laundry dalam satu shift. Adapun komponen dalam formulir list of voucher yang diisi sesuai prosedur berikut. Yang pertama, berisi tanggal atau hari pembuatan, kemudian diisi nomor lembar format, kemudian diisi dengan nomor laundry voucher yang akan direkapitulasi. Selanjutnya tentunya ada guest name atau nama tamu yang tertera pada laundry voucher. Selanjutnya nomor room, kemudian apakah jenisnya laundry atau dry cleaning atau pressing only, di mana price-nya di sana ada jumlah biaya yang harus dibayarkan, kemudian 10% service adalah jumlah service yang dibayarkan, kemudian 10,5 service adalah pajak yang akan disetorkan ke kantor pajak. Dan setelah dihitung didapatkan charge atau diisi jumlah pembayaran jika ditagihkan, kemudian cash diisi jumlah pembayaran jika dibayarkan langsung atau cash. Dan selanjutnya total person, di mana jumlah tamu yang menggunakan fasilitas laundry, kemudian grand total, di mana total dari keseluruhan pendapatan pada hari itu, kemudian approved by ditandatangani oleh executive housekeeper atau pimpinan departemen laundry, selanjutnya received by atau ditandatangani oleh kantor depan, kemudian meet by atau dibuat oleh ditandatangani oleh laundry supervisor. List of voucher dibuat rangkap 3 untuk didistribusikan kepada masing-masing seksi dalam pembagian sebagai berikut. Yang aslinya untuk accounting, kemudian kopi 2 untuk laundry, dan kopi 3 untuk arsip. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan tadi? Gimana? Gampang kan? Oke anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Oh, Santi.